Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang indahnya surga. Kita buka surat Al-Mutaffifin ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal abrar, inna sesungguhnya kitab atau catatan al-abrar, orang-orang yang berbakti itu, la sungguh fi dalam illiyin, yaitu tersimpan di illiyin. Orang-orang abrar, ada nama orang abrar, ada Pak ya? Abrar. Abrar ini asal katanya al-bir, berbakti kepada dua orang tua, namanya birrul walidain. Ada juga mengartikan asal katanya zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nyata kerusakan di daratan dan lautan. Arti bar itu daratan. Apa artinya daratan? Terhampar luas. Abrar, orang yang luas, lapang dalam kebaikan. Tidak baitong-etong dalam kebaikan. Itu al-abrar. Orang ko ada baretong jo pitih. Ada jo orang baretong dalam masalah akhirat, ada jo. Contohnya baretong salat 5 waktu kan Allah ini baretong. Yang penting lain salat. Yang lain wajib-wajib salah. Ini baretong. Al-abrar itu orang yang tidak perhitungan dalam kebaikan. Selagi bisa berbuat baik, dia buat baik. Namanya al-abrar. Selagi bisa buat elok, buat elok. Artinya orang yang daratan, ia luas dalam kebaikan. Tak batih-batih. Petangkan Allah, tu kini minta luas. Berarti tak luas namanya. Orang luas, kapan saja berbuat baik. Namanya abrar. Bagaimana kondisi orang abrar ini? Artinya seluruh orang-orang yang suka berbuat baik, apa saja suka berbuat baik, sungguh berada dalam illiyin. Kalau kita lihat dalam surat ini juga, nanti ada kata-kata sijjin. Sijjin itu asal katanya sijnung, penjara. Illiyin asal katanya ulu, tempat yang tinggi. Penjara itu ada yang di atas darat, ada yang di bawah daratan namanya. Penjara buruk itu bawah tanah. Di mana di penjara? Di lapas ini biasa serana. Di mana penjara bawah tanah? Tak kaji orang seketik. Asalahnya kok sampai penjara bawah tanah nak? Sijin itu ditafsirkan di sini. Ada Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab tentang sijin. Lalu Ka'ab menjawab, sijin itu berada di bumi yang ke-7. Saking dalamnya. Artinya menunjukkan, wak tak tahu di mana letaknya, cuman di bumi yang ke-7 itu menunjukkan yawasabana bawah letaknya. Satu sijin, orang-orang yang berbuat buruk. Kalau orang yang berbuat baik, illiyin, asal katanya ulu, sesuatu yang tinggi. Di mana letaknya disebutkan? Di langit yang ke-7. Di mana langit ke-7 illiyin itu? Antahlah. Cuma nanjaleh tampaknya tinggi bana. Kalau sijin tampaknya rendah bana.
Orang al-abrar yang suka berbuat baik siapapun dia, letaknya tinggi bana. Tinggi bana. Lalu Allah bertanya oleh beliau, wa ma adraka ma illiyun? Tahukah kamu apa itu illiyun, tempat yang tinggi itu? Telah jelaskan dulu. Kalau Allah lah bertanya, wa ma adraka, ini menunjukkan ia begitu agungnya, begitu besarnya. Kalau tiba di akhirat begitu mengerikannya. Ba'analah menggambaran kiamat tu ndak kata bayang di kepala tu dah ngerinya. Narako, ba'analah ka ngeri narako tu nangis-nangis bayang ndak secik kuku nan wak bayangan tu azab narako tu dah. Ketika sarugo kebaikan ndak seujung kuku yang wak bayangkan lo rancaknya tu dah. Pakai lo wama adara. Lai tahu ndak? Tahukah kamu? Lai tahu ndak? Itu menunjukkan begitu agungnya, begitu besarnya, begitu tingginya. Sabana tinggi. Ndak kata jangkau ke awak doh. Tempat yang tinggi tadi ndak kata pikiran ke awak doh. Sekadar tu bah, sekadar tahu nama salah doh. Namanya doh Illiyin lah, selesai. Bah tu anda akan tahu doh. Sangat agung sekali. Tapi Allah lagi ajalah gambaran seketik batu kitabum marqum. Seketik Allah gaya gambar nang kata makan dia awak atuh kitabum marqum. Apa artinya? Kitab yang tertulis. Ada katanya raqam. Raqam ko batulih tapi di batu. Raqim. Kalau Al-Quran disebut raqim. Raqim ko sesuatu yang ditulis di batu. Makna ditulis di batu le kehilang kira. Sabana mantap catatan tadi itu. Kan digambarkan kalau belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ndak lupa-lupa. Ndak kehilang-hilang. Tapi belajar di waktu tua, dewasa. Tidak salah dewasa, tua lancak. Belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Dia melukir je. Tapi hilang saya ke mana cakap. Tapi kalau keteknya berajam apa kan? Tidak lupa-lupanya. Makanya menghafal Quran itu bagusnya sejak kecil. Atau SMA salah surahnya apa? Tidak akan sekuat hafalan anak yang tamat SD apa. Karena waktu. Saking mantapnya tulisan tadi, kitabum marqum. Kitab itu kebaikan orang al-abrar tadi, yobana mantap, ndak kailang-ilang. Ndak kailang gai dah, dan ndak kalupo gai. Awak butuh bitih lah. Ada piutang nang kadi minta. Hilang lo dinya catatan. Apa kakak? Ndak ada apa hutang rasanya dah. Preso catatan ndak lo suruh. Apa kakak? Kamu kacau ke virau jadinya. Dek hilang catatan kan. Catatan kebaikan awak tu ndak kailang-ilang doh. Jaragu lo lewat pernah buat elok aja menyasar lo lai. Catatan kebaikan waktu ndak kailang di sisi Allah doh. Marqum, catatannya mantap. Laki ndak kailang. Bentuk menulis di atas batu tu bau kia, ndak kailang-ilang. Maka jangan pernah menyesal berbuat baik. Nya ndak kailang-ilang. Awak yolah lupa kadang. Tapi di sisi Allah tidak akan ada terhapus satupun kebaikan awak. Kemudian itu Allah gambarkan sedikit tentang kitabum marqum, tentang bagaimana illiyin. Kemudian yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat
yang didekatkan kepadanya. Yashhaduhu, menyaksikan dia. Al-muqarrabun, catatan itu oleh al-muqarrabun, malaikat-malaikat. Catatan-catatan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, didekatkan artinya di sini disebutkan yaitu para malaikat yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan pada setiap langit. Dan dalam penafsiran lainnya, kitab tu punya catatan nama masing-masing. Catatan namanya masing-masing. Anda kata tukar ke catatan waktu dah. Jangan camih nak. Kau bertukar je punya orang catatan waktu indah. Karena disaksikan, banyak saksi. Para malaikat lo saksi, malaikat tidak akan lupa dah. Kau punya sianu, kau punya sianu. Danlah batulih nama-nama orang tu. Kau catatan si A, kau catatan si B, catatan si C, disaksikan oleh para malaikat. Catatannya mantap, tidak akan pernah hilang. Lah batulih lo nama di situ. Apa lah? Keragu je baru kau buat bayak. Catatannya begitu bagus. Siapa yang disimpan di situ tu? Bukan catatannya saja kata para ulama, termasuk ruhnya juga. Ruh orang-orang beriman bersama catatannya letaknya di Illiyin, tempat yang sangat tinggi di langit ketujuh. Sedangkan orang-orang yang Sijjin berada di bumi yang paling bawah, bumi ketujuh lo bawahnya, paling yang bawah bersama ruh-ruhnya lo. Kalau orang beriman sangat ditinggikan, orang yang tidak beriman sangat direndahkan. Semoga Allah masukkan awak dalam catatan Illiyin. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa ibu yang dirahmati Allah? Dilanjutkan ayatnya. Ba'a orang yang didapatkan oleh orang-orang yang punya catatan di Illiyin tadi, tempat yang tinggi tadi. Anan didapatkannya. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang senang berbuat baik tadi, lafi sungguh di dalam naim, kenikmatan. Nikmat dan puncaknya tu surga. Seluruh kenikmatan, sebutlah. Seluruh kenikmatan didapatkannya. Didapatkan. Contoh kenikmatan yang didapatkannya tu. Contohnya. Alal araik. Di atas araik. Kemarin kita jelaskan dalam surat Al-Insan, araik ni asal katanya dari kata arikah, dipan yang pakai kelambu yang sangat bagus. Kalau di siko lebih simpelnya adalah dipan pengantin. Kalau di siko di tasrin itu. Kalau dipan pengantin ko ba rancak buruak. Inyo nang pala rancak bawali sagro baru sadonya. Banang karancak apole di sarugo. Kapehnya dari sutra, kain tabalo lai, kain kasuannya dari sutra, spraynya 70 lapis sutra, rendonya dari benang-benang emas surga. Alun kelambunya lai, alun yang menemaninya lai. Lalu disebutkan alal araika, di atas dipan-dipan itu maknanya yanzurun, memandang. Ada dua makna memandang di sini kata ulama. Pertama memandang lepas, kan awak duduk di atas dipan yang tinggi tadi. Dipannya tinggi. Lalu memandang lepas ke mana? Ke surga.
Laki-laki kau jadi raja. Di sawalahna sia. Tentu ratu wak tadi itu. Dibaca dari kau tersinggung. Ratu. Sia ratunya. Ya, istri wak di dunia itu jadi ratu bidadari. Rancakkah jauh rancak daripada bidadari? Karena salatnya, karena puasanya, karena ibadahnya. Jadi wanita surga yang masuk surga itu, wanita dunia yang masuk surga, itu kecantikannya mengalahkan bidadari. Mengalahkan bidadari. Bidadari itu apa bentuknya, Ustaz? Anggaplah bidadari surga terbawah. Artinya bidadari paling buruk. Surga terbawah kan berarti paling buruk bentuknya dah. Dibanding je wanita paling cantik di dunia, apa bandingannya? Apa bandingannya, Pak? Bidadari terjelek dengan wanita tercantik dunia. Apa bandingannya? Kata ulama, tidak siang malam dah. Bukan bandingannya langit je bumi. Bidadari terjelek je wanita tercantik. Tidak bisa dibandingkan. Oh, sejauh langit je bumi tidak bisa dah. Jadi apa membandingannya? Membandingkan tu harus yang sepadan. Mana gagah Ustaz Bambang Josi Fauzan. Itu cocok. Kenapa? Hanya sesama manusia. Ya kan? Tapi membandingkan bidadari je manusia, kau bukan bandingan. Bukan sesuatu yang untuk dibandingkan. Tapi kalaupun mau untuk dibandingkan, kecek ulama, bab wanita bidadari terjelek je wanita tercantik dunia, kau membandingkan, kalaupun kedibandingan adalah seperti wanita tercantik di dunia kau, anggaplah yang jadi bidadari itu, maka wanita tercantik dari dunia kau seperti tikus got. Tagak wanita tercantik dunia, cek, tagak mencik, cek. Mencik got loh. Apa bandingnya? Amuh tak dibandingkan. Jadi kalau masuk wanita-wanita tercantik di dunia kau kasar, gue ilakaknya dorang. Bentuk mencalik mencik got masuk kan. Ya, nak masuk gue orang surga no. Kaja bunuh aja orang. Kenapa merusak sarugo? Wanita tercantik dunia kau masuk sarugo ah. Kajaan orang saya lakak orang mati. Betul. Merusak sarugo. Ya mancik tibo. Apa lain hendak wanita tercantik dah. Apa lain bentuk-bentuk awak kau masuk sarugo? Menyarok saganya. Untung lain tak bentuk ekor lah. Itu masih apa? Wanita dunia kau masuk sarugo ndak mereka bentuknya do. Kalau bentuk ekor masuk sarugo menyarok. Isapunya orang, ilakak orang mati, campak aku lah. Karena ngumuh-ngumuhan sarugo. Tapi Allah rubah bantu awak. Isteri-isteri awak Allah jadi karatu. Rancak lo pada bidadari bangan. Masya Allah. Itu wanita bidadari terjelek di surga. Apalagi surga awak tinggi lo. Masya Allah. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memandang segala keindahan tadi. Laki-laki kau jadi raja, ibu-ibu kau jadi ratunya. Aduh, dua santai-santai di sarugo. Itulah kira-kira. Di atas dipan-dipan tadi basanda-sanda lamang. Apa saya tentang batilakan. Basanda-sanda lamang dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, naungan loleh. Mencaliak sarugo istana. Istana-istana yang megah. Nampak kebun-kebun buah-buahan yang lebat. Nampak pelayan-pelayan di surga seperti mutiara yang bertaburan. Ya nikmat. Dan semakin dicaliak semakin rancak. Ha itu loh, Masya Allah. Makin dicaliak makin rancak. Alal araiki yanzurun. Di atas dipan-dipan yang indah tadi, mereka memandang keindahan surga. Dan makin dia celiak, dia bosan.
makin dicaliak makin rancak, makin dicaliak makin rancak. Ada sungai-sungai surga, ada naungan surga. Rancak sadonya ke mencaliak. Memandang lo dari jauh, tampek tinggi lo lah. Baralah kerancaknya. Orang naik gunung Merapi, mencaliak ke bawah, latih tiba di atas dah, nak tangguh senang hati. Mencaliak ke Tawakik tinggi padang panjang nampak. Kalau mencaliak surga senang hati kira. Allah. Artinya penuh kenikmatan, memandang sajalah nikmat. Kemudian makna yang kedua, kata para ulama, adalah memandang Allah. Jadi nanti ada pertemuan di surga, Allah kumpulkan seluruh penduduk surga, dan di situ Allah Subhanahu wa taala buka hijabnya. Di situ manusia bisa memandang Allah. Dan memandang Allah, kau Bapak Ibu, Allah buka hijabnya tu. Itu memandang Allah tu melebihi, mengalahkan segala kenikmatan surga. Surga saja belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati. Mencaliak sarugo saja, begitu indahnya, lai terpesona manusia. Bahkan diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi, mencaliak ciek bidadari saja tangango ribuan tahun. Bidadari baru tangango ribuan tahun. Ditegur Allah baru sadar. Itu surga. Ketika Allah buka hijabnya, yang menciptakan surga itu nampak kini lah. Allah yang maha indah, Jamal. Allah yang maha indah. Tentu lebih rancak pencipta surga daripada jauh, tidak bisa dibandingkan. Surga sebegitu nikmatnya, begitu indahnya. Kini mencari Allah itu langsung, baralah keindahnya wajah Allah. Maka ketika memandang Allah tu apa Ibu? Hilang segala, tak tutui dinyo kenikmatan surga tu. Tak mau orang mencalik-calik dan lain-lain. Hanya saja memandang Allah ko batasan ada. Artinya ada pertemuan-pertemuan. Sekali barakah wallahu alam. Cuman ada pertemuan ya Allah. Dan setiap orang yang bersobok ya Allah tadi, wajahnya kenai nurnya Allah, maka setelah pertemuan tu hijab ditutup. Orang di sarugogo tambah rancak sadonya. Maka ketika balik tampik masing-masing, kecik istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau tambah tampan sekarang? Lalu kecik suaminya, engkau juga wahai istriku, engkau juga bertambah cantik sekarang. Kenapa? Karena nur. Tu kenikmatan sekilas tentang penduduk surga. Kita lanjutkan. Kalau si jin bagaimana? Kalau si jin disebutkan di ayat sebelumnya, masih surah itu. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabbnya. Jadi orang yang masuk neraka, Bapak Ibu, orang yang masuk neraka tidak pernah melihat Allah. Sudah di dunia tidak bisa mencari Allah, di mahsyar tidak bisa lo mencari Allah, di neraka la mahjubun, hijab, benar-benar ditutup. Baralah kamalang nasib, tak pernah basobok ya Allah. Dan baralah kasanangi di Bapak Ibu, masuk surga bisa melihat wajahnya Allah. Tak ada nikmat datih. Maka kalau masuk neraka ku ya bersabana menderita orang di neraka. Kenapa? Tak pernah melihat Allah. Sudah di dunianya tak bertahuan ya Allah, di akhirat pun Allah pun tak mau mencari. Maka apa Ibu? Yo basi tungkin awak. Ba caranya jadi orang yang baiklah. Ba masuk surga tu target. Kemudian kita lanjutkan.
Alal araiki yanzurun. Berapa lagi? Ayat 24. Ta'rifu, kamu dapat mengetahui, fi wujuhihim, pada wajah mereka, nadratan, yaitu kesenangan, naim, yang penuh kenikmatan. Senang kerana dapat nikmat. Nampak memang dari wajah. Senang orang di surga. Tidak ada mencerangi. Mencerangi itu senesanya apa? Membudik seminang tu. Mencerangi. Melipik-lipikkan yang senang sidik ke tadi. Orang kan mencari kesenangan kini kah? Tapi tidak suruh dah. Kenapa kesenangan? Itu hanya Allah ciptakan di surga. Kan diumuman di surga, kalian akan senantiasa hidup, tidak akan mati lagi selamanya. Kalian akan senantiasa sehat, tidak akan sakit lagi selamanya. Kalian akan senantiasa senang, tidak akan susah selamanya. Kalian akan senantiasa muda, tidak akan tua-tua selamanya. Dan itu yang dicari orang di dunia tu. Hidup taruih, senang taruih, muda taruih, sehat taruih. Dan itu hanya Allah ciptakan di surga. Didapatkanlah oleh penduduk surga yosabana nikmat. Dari wajahnya nampak kegembiraan, melihat indahnya surga, apalagi wajah gembiranya ketika memandang Allah. Yosabana gembira, Bapak Ibu. Memandang Allah tu yosabana gembira wajah tu. Tak bisa dibuik-buik. You senang. Ibu salah bersobok jo anaknya lah lama merantau. Bawa wajah ibu tu pas bersobok. Tak bisa dibaca balaka sanang. Merantau orang sisu akan tak bape. Tak ada bape dah ya. Ape ko lah tahun marah ko. 90-an macam liak lah orang ni lo. Bape tahun 90-an. Macam liak lah orang nak bape tahun 90-an dia. Ya. Pak Chong paling tanya. Tahu lah bape ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti di bawah 90-an orang merantau bah? Sure. Capek kah tiba no? Enggak lah. Ya sure saja. Kadang anakku istilahnya mantiko lah. Anak ko dalam merantau nak ada mengirim surat pulang dah. Ada peklah kabar dari orang pulang. Ya lagi bersobok dia ambo. Akhirnya orang gaiknya kirimnya surat ke anaknya. Oh yuang, agih je lah kabar kamak kampung. Kau lagi duit kau mati di sini, agih je lah kabar. Teraga amak di kampung. Kirimnya surat. Laluan di kawan tadi. Tiba surat di rantau dari anak. Sangguang sana nanti amak. Ni alhamdulillah li tekanan awak. Tu buka surat tu. Tulisannya cik saja. Hidup. Ya dia isi yang surat amaknya agi aja lah kabar kalau hidup kalau mati sinan. Ya mana gue saya hidup je. Kamantiko mana. Tapi biarlah walaupun cik tu saya katanya hidup lai senang je mati antara. Apa lai batamu? Batamu lah sekian tahun tak ada kabar. Itu baru pertemuan anak dan ibu. Bagaimana gembira wajah bertemu surga? Bagaimana gembira wajah bertemu Allah? Tak bisa dibayang. Melihat Allah langsung kata Nabi. Tak pakai video call, langsung. Berlihat Allah tu langsung. Tak bisa dibayangkan. Kemudian kita lanjutkan di ayat kenikmatan orang di surga tadi, yusqauna, mereka diberi minum min dari rahiqin,
yaitu khamar yang murni, makhtum yang disegel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khamar di surga itu ciri-cirinya nyo ndak memabukkan, tapi nyo membuat kenikmatan. Nikmat yo tidak membuat sabana nikmat. Biasanya khamar di dunia itu warnanya keruh, coklat kah, hitam kah, macam-macam warnanya. Tapi khamar di surga itu lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Di sarugo adanya, ndak lo memabukkan doh. Maka bagi orang yang mau menahan diri dari minuman-minuman keras di dunia, Allah gitu. Mabuk-mabuk kecil orang sanang, tahan salah. Ambo kalau ka minum-minum di sarugo. Ambo kalau ka ingin minum khamar di sarugo, kecil itu. Ambo khamar sarugo salah. Putih, bersih, manis, tidak memabukkan. Tapi nikmatnya luar biasa. Ulama gambarkan, kalau di dunia orang minum khamar, pangananya malayang-layang. Pangana tapi perasaan lah tabang-tabang, perasaan. Tapi nya tersuruh di bawah bandar rupanya. Perasaan malayang rupanya. Pangana malayang-layangnya. Perasaan lah tabang, perasaan. Rupanya tersuruh di bawah got. Perasaan. Tapi kalau di surga minum khamar bah kira-kira. Begitu nikmatnya, iyo malayang badannya tu. Bukan perasaan. Jo badan-badannya malayang dek saking sanangnya. Bagi kira. Ringan badanku saking lamanya. Nah, semoga kita coba di surga. Amin. Tetapi ancamannya karih loh. 3 golongan yang Allah tidak akan ampuni dosanya. Tidak akan Allah lihat di hari kiamat. Tidak diampuni, tidak ke Allah caliak, dan tidak akan disucikan. Siapa? Salah satunya orang yang mati dalam keadaan mabuk. Ada orang mati dalam mabuk. Mati dalam mabuk, tidak akan Allah ampuni, tidak akan Allah caliak, dan tidak akan disucikan. Kareh. Asaba salah. Kaya ka minum-minum sarugo. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Khamarnya tu murni. Makhtum. Ada sepertinya. Yang disegel. Makhtum itu apa Ibu? Tertutup, khatam maksudnya. Khatam, batu tui. Khamar tu batu tui. Ada tutup. Dan ditutup itulah ada nama. Nama siapa? Nama awak. Tertutup. Ada nama situ. Lalu disebutkan lagi di ayat selanjutnya, khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Lak atau penutupnya itu adalah misik, minyak kasturi. Dua memahami ulama makna penutupnya itu. Pertama, khamar itu kan maha murah. Khamar itu kan tergantung bara lamunya baparam. Ya tak? Kulah 300 tahun baparam. Itu maha khamarnya. Surga itu, khamar itu, sejak Allah ciptakan sarugo. Dulu Allah ciptakan sarugo pada langit bumi lah. Sejak Allah ciptakan sarugo, itu khamar tu Allah simpan 8 tahun ke kira. Orang menjual khamar lah 100 tahun setengah mahal. Ikulah bara juta tahunnya ke kira. Adulah di mahsyar menunggu sekian juta tahun dah. Orang lamunya. Dan di param. Biasanya khamar ko di param orang diguci. Basimpan dalam tanah. Basimpan. Untuk kualitas lah. Di sarugo tu ndak jo tanah menimbunnya dah. Di mana? Misk. Jual parfum.
Kalau tanah apa? Batimbun jo parfum. Baralah kerancaknya tu Panimbun se parfum. Kasturi sarugo lah le. Ndak parfum dunia aja bayang parfum dunia. Kasturi surga. Baralah karancaknya khamar sarugo tu. Panimbunnya saja penyimpan khamar sarugo tu batimbun jo minyak kasturi. Pas dibuka bagi kira. Harum. Tutui salah harum. Apalagi minumannya. Lalu lanjutan ayatnya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang seperti itu, kalau terasa doa bahasa rugo santago doa, falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang berlomba-lomba. Asal kata falyatanafasi itu nafis. Nafis itu artinya sesuatu yang patut untuk diperlombakan. Yang kedua, sesuatu yang patut untuk dinanti-nantikan. Tidak lain kau nanti dah. Kau lomba-lomba awak dah. Dunia kau lomba-lomba nu ketinggal sadonya. Anang ka dilomba ni ko. Balomba-lomba awak mendapat itu batu al-abrar. Orang yang luas dalam berbuat kebaikan. Berbuat baik senang berbuat baik. Balomba-lomba dan batasan kebaikan kau tak ada. Tak ada batas. Silakan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kemudian Bapak Ibu, ada juga mengartikan tanafus itu dengan mencilui angok, tanafus. Mencuri nafas, kalau istilah orang MTQ, tanafus. Mencuri nafas. Angok no panjang, tercegui yang mencilui angok kan. Maksudnya sasak angok dia. Ndak apa sasak-sasak angok dia untuk mencari sarugo. Angah-angah hiu dia. Tak ada. Kalau kini angah-angah sampai mengabar. Mangke kain babal-bal dia awal orang angah-angah. Ya, apa sebabnya? Terengah-engah. Kalau seminangnya tu. Ya sasak angok dia. Tu tak boleh. Alah. Hartiah nak antakai. Sudah mangke kek kain, kek bareh. Itu baru angah-angahnya. Kini ko Allah surah barang-arangah langok tu ndak ada. Yo kok panik-panik mana? Tapi untuk yang sarugo. Ndak ada. Kemudian wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya adalah tasnim. Kalau kemarin al-insan wa mizajuha kafur. Ada lagi wa mizajuha jabila. Dari zabila jahit. Kini wa mizajuhu min tasnim. Campurannya adalah tasnim. Ada nak nama orang tasnim? Lah ya? Itu nama mata air di surga. Arti tasnim kosa katanya sinam. Arti sinam punuk unta yang tinggi. Unta tu ana paling tinggi, kuduaknya tu, punuknya. Mata airnya tu biasa kalau mata air dari mana? Dari bawah. Kini tasnim tu mata airnya dari tempat tinggi. Berarti menunjukkan ada kualitas tinggi, kualitas bawah dah. Kualitas tinggi dari atas mata airnya menunjukkan ketinggian mata air tadi. Minuman saya tu orang penduduk surga. Penduduk surga kau tak ada main bawah dah, menangah-nangah tak ada masuk dah. Nan tinggi-tinggi saja. Makanan, minuman nan kelas tinggi saja. Tak ada nama bawah. Super saja. Super VIP. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yang mana diminum oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Dia usaha doa kini
Tidak ada mati-matian tarang-arangah untuk mendekatkan diri ke Allah. Setelah kematian datang, baru sadar, oh iko gunanya wak babuek bayi salamoko. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.